Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali setelah kita libur selama Ramadan. Pada malam ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama salaf, yang disusun oleh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Dan pembahasan kita pada malam ini sudah memasuki bab yang ke-13 ya, halaman 139 tentang roja atau harapan. Sudah ketemu? Yang bawa kitab silakan antum buka halaman 139 bab 13. Qala al-muallif rahimahullah, penulis ini berkata, semoga Allah merahmati beliau, roja huwa irtiyahu al-qalb. Harapan itu adalah irtiyahu al-qalb. Irtiyah itu artinya tenang, senang, atau dari kata roha ya, istirahat ya, senangnya hati, lintidhari ma huwa mahbubun indahu, untuk menunggu sesuatu yang dia cintai, yang dia inginkan. Itulah roja. Jadi dia menunggu sesuatu yang dia inginkan. Itu namanya roja. Dan hati kita senang gitu ya, karena menunggu sesuatu yang kita inginkan. Kita senang. Wa idza kanatil asbabu ghairu mawjudatin fa ismul gurur wal hamki alaihi asdaq. Tapi kalau sebab-sebab roja itu tidak ada, maka itu lebih pantas disebut ya, tertipu atau kebodohan. Ya, kalau ada orang dia berharap dapat sesuatu tapi sebabnya nggak ada gitu, maka itu lebih pantas dikatakan dia tertipu atau dia ya bodoh namanya itu. Ya, itu. Jadi harus ada sebabnya. Seseorang berharap itu harus ada sebabnya. Contoh misalnya, ya, dia berharap dapat uang sebulan 10 juta. Dia berharap. Tapi sebabnya nggak ada. Dia nggak melakukan apa-apa. Dia nggak jualan apa-apa. Dia nggak melakukan apa-apa. Lalu dia berharap-harap, semoga aku dapat uang 10 juta tiap bulan. Maka orang yang seperti ini itu bukan harapan namanya. Nah, ini namanya al-amani au at-tamanna ya. Angan-angan. Kalau di sini Ahmad Farid mengatakan ini namanya gurur. Dia tertipu. Itu namanya al-hamku. Ya, kebodohan atau ketololan ya kalau di sini katakannya. Ya roja itu harus ada sebabnya gitu. Atau wa idza kanat al-amru maqtu'an bihi fala yusamma raja'an. Atau sebaliknya, kalau sesuatu yang sudah pasti akan terjadi, itu juga bukan disebut roja. Ya, bukan disebut roja misalnya. Misalnya gini, illa yuqalu arju tulu asyamas. Maka tidak bisa dikatakan saya berharap matahari terbit. Saya berharap esok matahari terbit misalnya. Ya ini nggak usah diharap-harap, pasti terbit. Nggak pas jadi penggunaan saya berharap besok matahari pasti terbit. Gitu ya. Itu juga nggak pas. Nah, walakin yumkinu an yuqal arju naula al-matar. Nah, tapi yang mungkin kita katakan dengan menggunakan istilah roja itu
adalah apa? Aku mengharapkan turunnya hujan. Turun hujan pasti atau tidak? Nggak pasti. Ya. Itu mungkin dikatakan arju nuzulal matar atau nuzulal matar ya. Nah itu ya, jadi ikhwas sekalian perlu kita pahami bahwa roja itu satu ada sebabnya, yang kedua sesuatu yang belum pasti. Ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan tidak dapat. Nah, saya jualan misalnya, ya saya berharap jualan saya hari ini laku, boleh atau tidak? Boleh. Karena kan belum pasti. Tapi ada usaha yang kita lakukan, jualan. Nah, itu namanya roja. Waqad ya alima ulama'ul qulub anna dunya mazra'atul akhirah. Nah, para ulama yang fokus pada kajian hati, mereka telah mengetahui bahwa dunia itu adalah tempat bercocok tanamnya untuk kehidupan akhirat. Dunia itu mazra'atul akhirah, tempat untuk bercocok tanam ya, yang kita siapkan untuk kehidupan di negeri akhirat. Wal qalbu kal arad. Hati itu bagaikan bumi. Wal imanu kal buzuri fiha. Nah, sementara iman merupakan bagaikan benih yang kita tanam. Wat ta'atu jariyatun majra taqlibil arad wa tathhiriha wa majra ya hufril anhar wa siyaqatil ma ilaiha. Nah, sementara ketaatan, kata Syekh Ahmad Farid, nah, beliau mengatakan apa? Ketaatan itu laksana usaha untuk menggemburkan tanah, membersihkan tanah. Ya, termasuk taat itu bagaikan melubangi atau membuat aliran sungai, ya, itu. Dan wasiyaqatil ma ilaiha. Dan ketaatan itu ibarat kita menyirami air ke benih-benih tersebut. Ini perumpamaan ya yang dibuat oleh para ulama yang fokus pada kajian hati. Jadi ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Tadi, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang nikmat di akhirat, maka hati kita harus dijaga supaya tetap subur, lalu kita tanami iman. Nah, kita tanami iman. Lalu supaya benih iman ini subur dalam tanah yang dia adalah hati, maka harus disirami dengan ketaatan. Jadi ketaatan itu ibarat kita menyirami benih yang sudah kita tanam dengan air, atau ya membuat aliran air ya dari sungai supaya menyirami benih yang berupa iman tadi yang kita tanam dalam hati. Itu ketaatan menurut Syekh Ahmad Farid ya. Sementara wal qalbul mustahtiru bid dunya al mustaghriqu biha kal ardi as-sabkhah allati la yanmu fiha al buzur ya. Hati yang tenggelam dalam dunia ya, hati yang tenggelam dalam ya, kenikmatan dunia itu bagaikan bumi yang gersang yang tidak akan tumbuh ya, benih pada bumi tersebut. Wa yaumal qiyamati huwal hasad, sementara hari kiamat adalah hari memanen. Wala yasudu ahadun illa ma zara'a, dan seseorang tidak mungkin bisa memanen kecuali apa yang dia tanam. Ya kan? Betul atau tidak? Ya. Kalau orang nggak nanam apa-apa, bisa panen nggak kira-kira? Nggak. Walayan ya buzrun illa min buzril iman, dan tidak akan tumbuh benih kecuali dari benih iman. Wa qallama yanfa'u imanun ma'a khabsil qalb wa su'il akhlaq atau wa su'i akhlaqihi. Sedikit sekali manfaat keimanan yang ada dalam hati yang buruk ya, dalam hati yang rusak dan akhlak yang buruk. Jadi, kalau seseorang hatinya rusak, akhlaknya buruk, kira-kira benih iman bisa tumbuh atau tidak? Tidak.
Ya, karena dia seperti tanah yang gersang. Nah, sebagaimana benih itu tidak akan tumbuh fi ardin sabkhah, di bumi yang gersang. Ya, payam bagi an yuqas rajaul abdi al maghfirah bi raja'i sahibi az-zar'i. Maka seharusnya kita menganalogikan harapan seorang hamba terhadap ampunan Allah Ta'ala itu ya, seperti harapan orang yang menanam, gitu ya. Harus ada yang ditanam. Orang kalau dia berharap dapat ampunan Allah Ta'ala, berarti harus ada yang dia lakukan. Itu maksudnya. Dan setiap orang yang mencari bumi yang tanah yang baik ya, yang akan dia tanami benih ya, yang tidak akan rusak ya, ghairu afnin wala masusin summa amadahu bima yahtaju ilaihi fi awqatihi. Nah, kemudian tidak hampa ya, kemudian dirawat sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Kemudian dia bersihkan duri-duri, rumput-rumput dan segala hal yang bisa mencegah tumbuhnya benih tersebut atau merusaknya. Lalu kemudian ya, dia duduk muntaziran min fadlillahi ta'ala ya, dab as-sawa'iqi wal afatil mufsidah. Nah, setelah dia menanam ya tadi ya, di tanah yang bagus, benih yang bagus, yang tidak rusak, yang tidak hampa, dirawat, dibersihkan. Nah, semua yang bisa menghalangi pertumbuhan dia bersihkan. Lalu setelah itu dia duduk menunggu ya, menunggu dari karunia Allah Ta'ala. Lalu juga dia berusaha untuk ya, mencegah perkara-perkara yang bisa merusak tanamannya, perkara-perkara yang bisa ya, menghancurkan tanamannya. Dia tunggu sampai benih yang dia tanam itu tumbuh ya, sesuai yang diinginkan. Maka perbuatan ini disebut apa? Kita nanam di tanah yang subur, benih yang baik. Habis itu kita sirami, yang ngotorin rumput-rumput kita cabuti, gitu kan? Lalu kita duduk, ya. Pokoknya setiap yang akan merusak kita hilangkan. Kita duduk menunggu sampai pohon itu tumbuh, berbuah. Ini namanya apa perbuatannya? Namanya roja. Roja itu ya begitu. Artinya apa? Ada sesuatu yang dia lakukan. Dan dia ya apa? Berharap setelah dia melakukan sesuatu itu ada feedback, ada imbal baliknya. Ya kalau dia tanam berarti buahnya gitu. Nah, ini ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Jadi roja itu adalah ya sesuatu yang disebut roja ketika seseorang melakukan ikhtiar, ada yang dilakukan. Itu. Jadi tidak diam, tidak berangan-angan. Nah, kalau diam tidak melakukan apa-apa namanya apa tadi? Namanya apa? Ya, itu ya gurur, ahmak, orangnya tertipu, orangnya disebut orang bodoh. Tapi perbuatannya apa? Al-amani. Amani itu lawan kata dari roja. Amani itu artinya berangan-angan gitu. Karena dia tidak melakukan apa-apa gitu. Untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan itu bukan roja, namanya al-amani namanya. Wa tamanna 'alallahi al-amaniya, itu dalam hadis sebutkan ya. Wa tamanna 'alallahi al-amaniya. Jadi dia mengangan-angan sesuatu dari Allah Ta'ala. Nah, yang ya itu nggak mungkin dia dapatkan karena tidak ada sesuatu yang dilakukan. Nah. Kemudian wa in basa al buzra fi ardin salbatin sabkhatin murtafi'atin la yasilu ilaiha al-ma. Jadi kalau ada orang menanam benih di tanah yang gersang, yang keras, yang tinggi, yang air tidak mengalir ke tempat tersebut,
lalu dia tidak menyibukkan dirinya ya, untuk merawat benih tersebut, lalu kemudian dia berharap memanen, dia nanam benih kacang, tapi di tanah keras tanahnya, gersang tanahnya, nggak ada air ke situ, dia nggak nyirami juga, dibiarin aja, lalu dia berharap, mudah-mudahan nanti 2 bulan kemudian saya panen. Ini namanya apa? Angan-angan. Harapan palsu namanya. Maka sumia intidharuhu hamqan wa gururan la rajaan. Nah, dia menunggu panen, ini namanya kebodohan, ketololan gitu ya. Dan dia tertipu, bukan roja. Roja itu ada sesuatu yang dilakukan dan relevan gitu ya dengan apa yang dia harapkan. Jadi ikhwas sekalian ya, roja itu adalah apa? Innama yasduku ala intidhari mahbubin tamahhadat jami'a asbabihi ad-dakhilah tahta ikhtiyaril abad. Nah, jadi nama sesuatu yang disebut roja itu ya, itu bisa benar dikatakan roja adalah apa? Ketika seseorang menunggu sesuatu yang dia inginkan, lalu dia ya berusaha ya dengan seluruh sebab-sebab ya yang bisa dia lakukan berdasarkan ikhtiar dirinya. Ya. Jadi dia melakukan sebab-sebab yang bisa dia ikhtiari, bisa dia usahakan. Nah, walam yabqa illa ma laisa yadkhulu tahta ikhtiyaril abad wa huwa fadlullahi ta'ala bi sarfil quwati wal mufsidat. Dan tidak tersisa kecuali ya, yang tidak termasuk ya, apa yang bisa dia ikhtiari oleh si hamba tadi, maka itu namanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia udah berusaha, tapi ada hal yang dia tidak bisa usahakan. Misalnya kalau dia menanam benih gitu ya, dia udah usahakan bersihkan, rumput-rumput dibersihkan, air disirami gitu ya. Terus ada hama misalnya. Nah, datangnya hama kan itu di luar ikhtiar dia kan. Nah, tapi dia berharap semoga ya Allah, benih yang saya tanam ini setelah saya sirami, setelah saya pelihara, dia tumbuh tidak dirusak ya oleh hama misalnya. Nah, maka berarti dia benar tuh, rojanya benar gitu. Maka seorang hamba apabila dia menebar benih keimanan, lalu kemudian dia sirami benih itu dengan ketaatan, lalu dia bersihkan hatinya dengan ya apa? Dari apa? Dari keraguan-raguan, dari akhlak yang buruk, lalu dia menunggu karunia Allah Ta'ala untuk mengokohkan iman tersebut sampai pada kematian dan husnul khatimah. Nah, yang bisa menyebabkan datangnya ampunan Allah Ta'ala, maka menunggu yang dimaksud di sini itu disebut rojaan hakikiyan gitu. Jadi dia udah menanamkan iman dalam hatinya, lalu dia taat, sholat 5 waktu dia jaga, zikir terus dia lakukan, tilawah Quran tidak lupa setiap hari dia lakukan, bersedekah, puasa dia dilakukan, pokoknya ketaatan dia lakukan, termasuk talabul ilmi dia lakukan. Lalu dia berusaha membersihkan hatinya ya, dari akhlak yang buruk, dari penyakit-penyakit hati. Nah, saat itu dia berharap, ya Allah semoga saya dapat ampunanmu. Ya Allah semoga aku ini husnul khatimah misalnya. Nah, dia berharap seperti itu. Semoga engkau ampuni aku ya Rabb. Nah, maka orang yang seperti ini benar, berarti dia sedang melakukan apa yang disebut dengan roja hakikiyan. Betul-betul dia berharap. Bisa dipahami ya? Ya, kalau antum ingin dapat ampunan, antum ingin dapat apa? Dapat sorga, mati husnul khatimah, maka ketaatan lakukan. Itu dalam masalah ibadah. Kalau masalah dunia, antum ingin punya mobil,
ingin motor kita bagus. Kita ingin kan berharap, ya Allah semoga saya bisa beli mobil. Lalu ada nggak ikhtiar yang kita lakukan? Nggak ada misalnya. Ya jangan berharap, kita nggak ada usaha. Gitu ya. Tapi kalau kita ingin beli mobil, ingin punya rumah, kita nabung, kerja keras, kumpulin uang. Nah itu baru namanya roja. Itu ya. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi harus ada usaha-usaha yang dilakukan dan itu konkret gitu. Kalau enggak maka hanya sekedar angan-angan saja. Al-amaniyah tadi ya. Nah, maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang beriman, satu. Orang-orang yang berhijrah, dua. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah, tiga. Ini amalan bukan ini? Amalan. Berarti dia konkret, mengamalkan sesuatu, melakukan sesuatu. Maka mereka itulah kata Allah yang yarjuna rahmatullah. Berharap mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, yakni kata Syekh Ahmad Farid, ulaika yastahiquna an yarju rahmatullah. Mereka ini adalah orang-orang yang berhak untuk berharap mendapatkan rahmat Allah. Wa ma arada bihi takhsisa wujudir raja li'anna ghairahum aydan qad yarju. Nah, jadi apa yang diinginkan dalam ayat ini ya, dengan mengkhususkan adanya roja ya. Tadi disebutkan, dihususkan satu beriman, satu hijrah, satu berjuang di jalan Allah, jihad di jalan Allah. Nah, ini kan namanya taksis ya, disebut faktor-faktornya, disebut sebab-sebabnya. Berarti ada itu sebab ya, dia ingin berharap itu ada. Karena setiap orang itu semua punya harapan atau tidak? Iya. Tapi kenapa kok Allah hanya menyebutkan ini? Alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Nah, penyebutan mereka ini karena memang mereka berhak untuk berharap gitu, untuk berharap. Nah, artinya kesimpulan yang kita bisa garis bawahi dari ayat ini, ya harus ada usaha konkret gitu. Kalau kita ingin disebut berharap. Ya, berharap itu ya ada usaha konkret. Bukan beda dengan angan-angan ya. Itulah roja. Maka wa man kana raja'u hadiyan lahu ila ta'ah jaziran lahu anil ma'siyah fa huwa raja'un sahih. Barang siapa yang harapannya ya dia ya dapat petunjuk untuk bisa taat, dia berharap ya tercegah dari perbuatan maksiat, maka ini roja yang benar, yang sahih. Nah, tapi barang siapa yang rojaknya itu da'iyan lahu ila al-batalati wal inhimaku fil ma'asi fa huwa gururun. Ya, barang siapa orang yang rojaknya itu da'iyan lahu ila al-batalah. Maksudnya apa? Ya, batalah itu ya tidak ada yang dia kerjakan gitu ya. Lalu dia tenggelam dalam kemaksiatan. Ini nama fa huwa gurur, bukan roja. Ya, fa huwa gurur. Nah, begitu juga wa mimma yambagi ayya'lama anna man raja syai'an istaljama raja'uhu salasata umurin. Ya, di antara perkara yang perlu diketahui ya, bahwa orang yang berharap mendapatkan sesuatu maka dia harus ya, dalam harapannya itu ada 3 perkara yang harus dipenuhi. Ya. Istaljama raja'uhu salasata umurin. Apa yang pertama? Mahabbatu man yarju. Mahabbatu ma yarjuhu, mencintai apa yang diharapkannya. Yang kedua, khaufuhu min fawatihi, khawatir atau takut akan kehilangan apa? Sesuatu yang dia harapkan itu. Ya, satu dia suka terhadap apa yang diharapkan. Yang kedua, dia khawatir kehilangan yang diharapkan. Yang ketiga apa? Sa'yuhu fi tahsilihi, berusaha untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu syaratnya. 3 hal.
Oh, saya ingin handphone iPhone seri berapa? 13, harganya berapa? Nggak tahu. Sama nggak tahu gitu ya. Katakan harganya berapa? 20 juta ya. Harga 20 juta. Antum seneng nggak iPhone seri 13 misalnya? Oh enggak. Kalau itu antum nggak, kalau antum nggak seneng berarti syaratnya aja nggak terpenuhi itu ya. Nggak terpenuhi itu ya. Nah, jadi roja itu harus ada yang kita harapkan itu kita sukai, ya kan gitu. Nah, lalu kita takut kehilangan apa yang kita harapkan itu. Lalu, nah kita berusaha untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Ada kitab misalnya, kitab ini jarang, ya dijual susah nyarinya. Ada kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab misalnya. Ya, kitab fikih besar mazhab Asy-Syafi'i karangan Imam An-Nawawi misalnya. Ingin, takut kehilangan nih, aduh. Nanti kalau enggak saya segera beli, diambil orang kan gitu. Ya harus ada usaha. Berapa harganya misalnya? 10 juta. Nah, berarti nabung tuh. Mampunya berapa lama kita nabung dapat uang 10 juta? Oh, 10 bulan deh, sebulan 1 juta. Kan gitu. Antum ngomong aja, Pak, nanti tolong ya, ini saya pesan, tapi saya akan beli 10 bulan kemudian ya. Nah, tolong disimpankan misalnya. Tapi ada usaha. Nah, itu namanya roja kayak gitu. Nah, jadi syaratnya 3. Suka apa yang kita harapkan. Ya. Kita atau dalam konteks yang lain misalnya. Senang nggak kalau kita punya uang terus? Senang. Dalam sebulan selalu ada uang. Ya. Ya kan? Misalnya kita semua senang itu. Lalu kita takut misalnya, aduh, saya khawatir kalau bulan ini saya nggak punya uang. 2 syarat itu penuhi kan? Lalu yang ketiga apa? Berusaha untuk mendapatkan uang. Caranya gimana? Ya terserah. Usaha kan macam-macam bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, ketika dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, uangnya setiap bulan itu, maka itulah yang disebut roja, ya roja yang disebut roja. Tapi wa amma roja'un la yuqarinuhu syai'un min dzalik bahwa min babil amani. Nah, adapun kalau harapan yang tidak disertai sesuatu dari 3 hal ini, maka itu namanya amani, angan-angan. War roja syai'un wal amani syai'un akhar. Roja itu sesuatu, ya, angan-angan itu sesuatu yang lain alias tidak sama. Roja dan angan-angan tidak sama. Ya. Mungkin ada kesamaannya. Orang yang berangan-angan dia ingin mendapatkan sesuatu atau tidak? Ya kan? Nah, dia mungkin juga khawatir nggak mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi angan-angan itu nggak ada usaha. Nah itu ya ikhwan sekalian. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu. Maka berbeda. Roja dan amani itu tidak sama. Maka wa kullu rajin khaib. Setiap orang yang berharap itu dia pasti punya rasa takut. Makanya roja dan khauf itu harus seimbang, harus ada. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan ar-roja wal khauf itu bagaikan 2 sisi mata uang, nggak bisa dipisahin. Dalam harapan ada rasa takut, dalam rasa takut ada harapan. Maka wa kullu rajin khaif. Wasairu ala tariqi idza khafa asra as-sair makhafatan al-fawat. Ya. Orang yang berjalan menempuh satu jalan, ya, maka idza khafa, kalau dia takut, dia akan bersegera jalannya. Karena khawatir apa? Jalan yang dia tempuh tidak sampai. Gitu ya. Nah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul pernah mengatakan, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagol manzila ala inna ya, silatallahi ghaliyah ala inna silatallahi al-jannah." Katanya itu. Yang artinya apa? Ya, artinya barang siapa yang takut tidak sampai pada tujuan, ya, maka dia akan berjalan di tengah malam, adlaja.
Barang siapa yang berjalan di tengah malam, maka dia akan sampai ke tujuannya, ke rumah yang dia tuju. Nah, ini masal yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ala ketahuilah, kata Nabi, inna silatallahi ghaliyah. Bahwa silatallahi ghaliyah. Perbendaharaan Allah itu mahal. An ala inna silatallahi al jannah. Ketahuilah sesungguhnya perbendaharaan Allah itu adalah sorga. Nah, itu kata Rasul SAW dalam hadis akhrajahu at-Tirmidzi. Nah, apa faedah dari hadis ini? Ikhwan sekalian, disebutkan oleh sebagian ulama bahwa orang yang ingin masuk sorga, dia harus berusaha, harus bersungguh-sungguh supaya betul-betul mendapatkan sorga. Dan sorganya Allah Ta'ala itu tidak bisa didapatkan dengan hanya berangan-angan saja, tapi harus dengan amal, harus dengan kesungguhan. Nah, baru setelah dia beramal, bersungguh-sungguh dan beramal, saat itu dia harus paham bahwa tidak ada yang masuk surga seorang pun dari kita kecuali karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Tentu saja amal harus dengan ilmu. Karena ada kaidah berbunyi al ilmu qoblal amal. Ilmu dulu baru kemudian amal. Karena ada amalan-amalan yang tidak diterima alias tertolak. Karena apa? Tidak pakai ilmu. Amalnya tidak pakai ilmu. Nah, ini dia Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya. Ini kita bisa gunakan konsep roja ini dalam kehidupan akhirat atau dalam rangka untuk mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat, juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Roja ini penting gitu. Tapi tadi ada syaratnya. Berapa tadi syaratnya? 3. Satu apa? Mencintai apa yang diharapkan. Yang kedua, takut akan kehilangan yang diharapkannya. Yang ketiga apa? Usaha. Nah, usaha untuk mendapatkannya. Itulah syarat roja. Ada 3 perkara tadi. Nah, dalilnya tadi surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 218 yang tadi kita sudah bahas. Baik, ibu sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Saya kira ini yang bisa kita bahas satu bab tentang makna roja dan syarat-syarat roja. Baik. Nah, selebihnya masih ada waktu. Barangkali ada di antara ibu sekalian yang mau bertanya, kami persilahkan. 1, 2, 3, Pak Haris silakan. Imam Malik sama Imam Syafi'i. Itu tawakal, bab tawakal ini. Bukan, lain lagi. Yang satu kan kenyang. Ya. Sedang panen. Setelah bantu, dia itu kan dapat hadiah berupa ya. Nah, begitu ambil itu dibawa ke berarti bener kan? Dibawa ke gurunya Imam Malik. Iya, Imam Malik ya. Dikasih sebagian. Terus dia bilang, bener kan? Kata saya kata Imam Syafi'i. Iya, baik benar. Terus gurunya juga saya juga benar gitu ya. Bu. Maksudnya Imam Syafi'i. Lah, Ahmad siapa, Pak? Bukan, Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Malik sama Imam Asy-Syafi'i. Nah, roja itu mungkin kaitannya roja dengan tawakal apa? Apa perbedaannya roja dengan tawakal? Beda jelas. Ini 2 perkara yang beda. Tawakal itu bersandar. Wakil itu dari kata tawakal.
kita punya wakil ya. Kan berarti kita bersandar pada wakil kita kan. Tawakal itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Haris. Ya, tadi hadis tentang tawakal ya. Jadi tawakal itu ya kita, tapi sama, tawakal juga harus pakai usaha. Harus ada ikhtiar. Nah, tawakal dan roja harus sama-sama ada ikhtiar. Cuma kalau roja kan harapan, kalau tawakal sandaran. Itu bedanya, bersandar. Apakah orang yang roja dia pasti tawakal? Harusnya. Harusnya. Orang yang dia berharap, dia sudah melakukan 3 hal ini, harusnya dia tawakal sama Allah. Bahaya kalau dia roja, berharap tapi tawakalnya pada diri sendiri, itu bahaya. Kemungkinan kecewanya lebih besar. Iya, ya kan? Dia sudah ikhtiar. Jualan dari pagi sampai malam. Ikhtiar kan? Buka toko, buka warung. Lalu dia berharap, ya semoga hari ini saya dapat untung. Tapi dia lupa sama Allah gitu. Nggak bersandar sama Allah. Nah itu. Maka tadi di kalimat terakhir kan, masuk surga itu harus diingat. Itu karena rahmat Allah. Nah itu penting. Maksudnya, jangan hanya kita berharap. Kan saya sudah ikhtiar. Saya sudah buka warung dari jam 7 sampai jam 10 malam. Ya saya berharap dapat untung. Lalu dia lupa sama Allah kan. Dia berharap udah dia buat menu seenak mungkin gitu ya misalnya. Kalau dia jualan makanan ya. Promosinya udah oke. Ya. Akun medsosnya di Instagram dia udah iklan. Di mana di Facebook iklan, di Twitter dia iklan gitu ya. Belum teman-teman di grup-grup WhatsApp dia iklan juga gitu ya. Misal. Udah maksimal. Nah, lalu dia berharap semoga dagang saya laku. Tapi dia lupa, nggak tawakal sama Allah. Nah, ini bahaya. Ketika nggak laku, apa yang terjadi? Stres nggak dia? Stres. Dia akan stres. Karena dia hanya berharap pada upaya yang dilakukan tanpa disertai oleh tawakal. Nah, tawakal itu untuk menguatkan. Ya sudah, bismillah, tawakal itu Allah. Nah, saya bersandar kepada Allah. Yang ngasih rezeki siapa? Menahan rezeki siapa? Orang yang roja dan tawakal nggak laku misalnya, dia stres nggak? Enggak. Kenapa? Karena sandar di Allah. Dia yakin, kenapa enggak yang datang beli makanan saya dalam sehari saya buka pada jam 8 sampai jam 10, yang beli cuma 5 orang. Masih banyak sisanya. Dia sadar, ya ini yang mengizinkan Allah. Inni tawakkaltu 'alallah. Udah. Maka wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Mungkin enggak laku. Hari itu enggak laku. Besoknya, Pak, jualan kemarin saya borong semua, Pak nih. Misalnya kan dia, barang siapa tawakal pada Allah, maka Allah akan cukupkan. Padahal kita lagi butuh gitu untuk biaya sekolah dan lain-lain. Tapi karena kita tawakal, udah berharap, udah usaha, tawakal sudah. Udah pulang aja. Udah usaha kok. Udah, berarti Allah ini belum mengizinkan rezeki datang kepada saya. Udah tawakal, santai aja. Besok pagi-pagi ada yang telepon. Yang kemarin tuh dagangan masih ada nggak? Ini saya butuh. Udah saya borong semua, harganya berapa? Harganya 500.000, saya kasih 1 juta deh, beres. Kan mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin. Karena tawakal itu sesuatu yang menurut akal kita nggak mungkin terjadi. Apa buktinya? Orang tawakal itu sesuatu yang menurut akal kebanyakan orang nggak mungkin bisa terjadi. Apa buktinya? Nabi Ibrahim. Iya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang semua, menurut akal kebanyakan orang kalau sudah diikat, dicemplungin ke tumpukan kayu yang banyak, lalu dibakar api, mati nggak? Mati. Tapi sandarannya Allah, sesuatu yang tidak mungkin, menurut akal kita, mungkin. Bukan hanya Nabi Ibrahim, Rasul juga begitu, ya kan? Nah, perang Badar. Nah itu. Nah disitulah pentingnya tawakal. Jadi orang yang paling kuat itu adalah orang yang sandarannya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu orang paling kuat. Tapi selemah-lemah manusia adalah yang sandarannya makhluk. Nah, dia bersandar pada makhluk, pada kekuatan dirinya, pada uang yang dia punya, modal yang dia punya, gitu ya. Terus apa lagi? Ya, pada mungkin iklan yang sudah dia sebar, gitu ya. Oh, dia bersandar hanya pada itu, dia lupa sama Allah. Itu selemah-lemah manusia ini, selemah-lemah hamba. Nah, maka tadi ya kalau kita kaitkan dengan masalah tawakal, memang roja itu harus dibersamai oleh tawakal. Jangan sampai hanya roja toh, tapi enggak tawakal. Itu. Nah, itu penting. Nah, maka tadi kalimat penutupnya bagus tadi ya. Dalam kalimat penutup di pembahasan ini tadi ya, pada kesimpulan yang tadi kami sampaikan itu ya, bahwa ya surga Allah itu tidak didapatkan dengan angan-angan, tapi dengan amal, dengan kesungguhan. Tapi ingat, yang membuat kita masuk surga itu apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus dikaitkan dengan itu. Nah, makanya berkali-kali juga kami sampaikan ya, bahwa kita itu harus ikhtiar. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah. Wasta'in billah. Itu. Nah, itu Pak Haris, Pak Wikan ya, dan ikhwas sekalian, bahwa memang dalam menjalani kehidupan yang penuh harapan ya, kita punya banyak sekali harapan. 3 tadi pahami ya, usaha ikhtiar tidak boleh dilupakan. Lalu kemudian apa? Tadi apa? Bertawakal kepada Allah. Kalau kita udah betul-betul tawakal, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu antum yakin nggak dengan itu? Yakin sekali kan. Nah, makanya Rasul itu betul-betul takut gitu. Jangan sampai beliau itu bersandar pada dirinya. Betul-betul takut. Doanya gimana saja? Ya. Abada. Itu kan dahsyat betul doa itu. Hafal Faris? Kalau antum ingin dapat ini harus dibaca doa ini. Ya. Ini juga. Iya sama. Kita yang ya kan kadang-kadang mohon maaf misalnya ada di antara kita punya keinginan. Apa kurang saya? Saya begini, anak saya begini misalnya ya. Lah kok enggak? Jangan-jangan karena kita terlalu bersandar pada kelebihan yang kita punya gitu. Jangan-jangan. Karena kita merasa udah oke semua, gitu kan. Sehingga tawakalnya sama Allah kurang. Nah, itu bisa jadi loh. Itu. Nah, itulah selemah-lemah kita. Makanya Rasul itu ngajarin tadi doa yang bukan hanya ngajarin, diamalkan. Itu. Pokoknya jangan sampai deh gitu. Kita ini bersandar pada diri sendiri, jangan. Jangan sampai. Sekali kita bersandar pada kehebatan diri, ya, pada kelebihan yang ada pada diri kita, wah itu udah selemah-lemah kita itu. Selemah-lemahnya hamba. Gitu. Maka doa itu betul-betul sangat penting ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai dilewatkan kalau bisa. Nah, bahkan dalam hadis yang lain, ya, jadi kalau ada orang membaca hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim sab'a marratin fi hina asbaha wa amsa, nah, kafahullahu ma ahammahu min umuri dunya wal akhirah. Barang siapa orang yang membaca doa tadi, ini adalah ayat terakhir surah At-Taubah ayat 129. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah Rabb, ya, pemelihara arsy yang agung. Sab'a marrat, 7 kali baca. Kafahullah, Allah akan cukupkan untuk dia apa yang dia inginkan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu kan tawakal juga itu. Jadi selain ya hayu ya qayyum, baca juga ini. Gitu. Antum ingin apa? Baca ini. Gimana tadi? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Waktu antum baca ini, antum pahami betul maknanya. Jadi supaya betul-betul hadir hatinya. Mantap gitu. Itu setiap pagi dan petang juga. Pagi petang. Ini termasuk salah satu zikir pagi petang. Sampai 2 kali loh, isinya tentang tawakal itu kan. Karena memang penting banget tawakal. Yaitu Bapak-bapak dan ikhlas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum. Ya itu kaitannya Pak Haris ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Masih ada? Cukup? Ya, monggo. Antum. Berarti rojak itu ibarat kalau misal ada pohon mangga. Ah. Kalau kita ingin merasakan buah mangga, kita harus manjat pohonnya, harus mencium pohonnya. Kita harus macam misalnya harus Manjat pohonnya, petik buahnya. itu kan merupakan bagian dari rezeki ya. Bukankah rezeki itu ada, setahu saya nih ya, ada 2 macam rezeki yang Madmun. sama rezeki yang min haitsu la yahtasib. Dari arah yang tidak disangka. Iya. Kalau yang rojak itu kan berarti rezeki yang kita harus berusaha untuk mendapatkannya kan. Bagaimana jika ada orang yang jadake ya, mengandalkan rezeki yang min haitsu la yahtasib. Itu kan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, bahkan tanpa tanda kutip, tanpa ikhtiar pun Akan. ikhtiar pun tanda kutip dapat namanya. Iya. Nah, gimana? Baik. Rizki itu ada yang ini, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang merangkak di atas muka bumi ya. Gimana ayatnya? Wa ma min dabbatin fil ardi, gitu ya. Ada enggak kata fil ardi? Nanti siang dicek ya. Illa 'alallahi rizquha. Kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Itu namanya apa? Rizkun, madmun namanya. Rezeki yang sudah dijamin. Setiap makhluk dapat rezeki. Tapi ada yang disebut rizkun maksum. Maksum itu rezeki yang Allah bagi sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala sendiri. Qasam, maksum, dibagi Allah sendiri itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah. Ada orang lahir di kampung yang sama, mungkin di RT yang sama, kuliah di kampus yang sama, jurusannya sama, tapi nasibnya beda. Ada nggak? Yang satu jadi kaya raya, punya mobil, punya rumah, punya pekarangan di mana-mana, yang satu biasa-biasa aja. Ada nggak kayak gitu? Ada. Atau ada, dia sebenarnya ilmunya nggak seberapa. Bahasa Arabnya nggak bisa, tapi terkenal, ceramah di mana-mana. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Ada itu kayak gitu. Tapi ada orang secara keilmuan bagus. Syarat-syarat menjadi orang alim iya. Tapi nggak ada yang kenal. Nggak dikenal sama orang. Ada nggak kayak gitu? Itu namanya rizkun maksum. Nah, jadi Allah kasih tuh ya. Nah, itu berarti maqasamallahu li Pak Haris ya. Allah tidak memberikan sesuatu yang Allah berikan kepada yang lain kan. Itu rizkun maksum. Atau belum. Mungkin momentumnya berbeda kan. Tapi harus dipahami ada rezeki yang seperti itu. Rizkun maksum. Allah bagi itu. Nah, nanti lain lagi kalau min haisasib. Yang ketiga ada namanya rizkun muktasibun. Rizkun muktasib. Muktasib itu rezeki yang harus diusahakan. Maka dengan kasab, muktasib. Rizkun madmun, rizkun maksum, rizkun muktasib. Muktasib itu kita harus usaha. Kalau ingin dapat rezeki, ingin makan, bisa makan enak ya kita berusaha, ikhtiar. Tadi diusahakan. Nah, rezeki min haitsu la yahtasib, kalau antum baca ayatnya dalam surah At-Tolak itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya,
Allah akan berikan kepadanya solusi untuk setiap persoalan yang dihadapi. Dan dia akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka. Itu satu. Ada ikhtiar nggak kalau ingin dapat rezeki min haitsu la yahtasib? Ya takwa itu. Itu perlu diikhtiari nggak takwa? Perlu. Maksudnya itu dalam hal dunia kan dia kan ibaratnya takwa enggak Apa takwa coba? menjalankan perintahnya. Ya ada usaha kan? Takwa itu ya orang kalau sholat dia berusaha jamaah terus. Ya kan? Ya tepat waktu, di awal waktu. Zikir nggak pernah dia lupakan. Nah ngaji berusaha, setiap ada waktu luang dia hadir ke majelis ilmu. Tapi kalau nggak kerja, bisa nggak? Hah? Misalnya kayak gitu tapi nggak kerja. Ya orang takwa itu ya kerja. Iya, orang takwa itu dia kerja. Kan tadi, dalam hadis yang tadi saya sebut. Apa kata Nabi? Nabi bilang apa? Ya, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk mendapatkan apa yang kamu anggap bermanfaat untuk dirimu, kan gitu. Terus wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Wala ta'jiz ya, atau wala ta'jaz. Tapi jangan lemah. Itu takwa bukan? Berusaha, takwa bagian dari ketakwaan apa bukan? Iya, takwa itu kan imtisalu awamirillahi wajtina binawahihi. Mentaati semua yang Allah perintahkan. Kerja itu Allah perintahkan enggak? Mana ayat yang Allah nyuruh kita kerja? Al-Jumu'ah. Gimana bunyi ayatnya? Gimana? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kerja itu cerminan takwa. Gitu. Jadi, maka keliru kalau orang udahlah takwa aja, enggak usah kerja nanti uang datang sendiri. Bukankah dalam Al-Qur'an tadi kan? Dalam surat At-Talaq kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, keliru itu. Takwa itu harus mentaati. Allah nyuruh kita apa? Cari karunia Allah. Makanya setiap kali kita selesai sholat, keluar dari masjid, apa doa kita? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa artinya? Allahumma inni as'aluka min fadlik, artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepada engkau min fadlik, bukan karuniamu. Karunia itu apa yang maksud? Ya rezekimu. Nah, itu doa yang diajarkan Nabi. Beda kalau kita mau masuk masjid lain. Yang diminta dibukakan pintu rahmat-rahmat Allah. Ketika keluar masjid, yang kita minta adalah karunia Allah. Dan itu sebanding ya, lurus sama dengan pesan Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 tadi. Kan tadi, wabtagu min fadlillah. Ya kan? Fa idza qudiyatis shalah. Kalau salat udah selesai, lakukan pantasyiru fil ardi. Bertebaran di atas muka bumi. Wabtagu min fadlillah. Cari karunia Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah, zikirlah pada Allah sebanyak-banyaknya. Kalian pasti beruntung. Itu. Kalau ingin dapat rezeki min haitsu la yahtasib, ya harus takwa. Takwa itu ya harus kerja gitu. Harus kerja. Cari. Nah itu ya. Itu sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maksum. Enggak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang tahu Allah gitu. Mana yang layak dikasih banyak, mana yang lebih aman dia nggak dikasih. Itu nggak ada kisi-kisinya. Supaya dapat rezeki. Ya yang jelas tadi, kalau kita ingin selalu ada solusinya, kita mau bayar anak sekolah, itu masalah bukan? Masalah bukan? Masalah kan? Kita ingin punya solusi atau tidak? Iya kan? Kita ingin dibagi rezeki nggak oleh Allah Ta'ala? Ingin. Berarti caranya gimana? Caranya gimana? Ya takwa tadi kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, memang ada orang yang alokasi sesuai kebutuhan dia. Apa yang dia butuhkan alokasi.
Anak mau bayaran sekolah terbayarkan. Nah, di sekolah terbaik ya. Tapi ada orang-orang sebenarnya secara keuangan banyak, tapi anaknya sekolah asal-asalan, bahkan berantakan di sekolahnya. Ada nggak kayak gitu? Ada, hancur lebur gitu ya. Itu ada yang kayak gitu. Dia dikasih rezeki berupa harta, tapi yang satu, harta mungkin biasa saja. Cuman anaknya taat-taat, anaknya soleh-soleh, anaknya pinter-pinter. Kan lain, rezeki juga lain-lain kan. Nah itu. Nah jadi yang penting takwa tadi, terus apalagi dalam hadis, antum mungkin masih ingat? Barang siapa yang man lazimal istighfar. Tapi jangan ditutupkan ya. Hadisnya dari Tirmidzi. Gimana? Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfaro. Ulangi. Satu, jalul tulis dua ikin mah. Ya. Yang dua, walikulli hamin farja. Yang ketiga ini wa rasulullah min dzurriyyah. Min haitsu. Itu. Rajin istighfar itu Allah akan memberikan 3 keutamaan. Rajin istighfar. Istighfar ikhtiar bukan? Iya, taat tadi. Ketaatan itu ikhtiar. Jadi banyak istighfar. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu likulli dhaikin makhraja wa likulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau dia mengalami kesempitan, Allah akan berikan solusinya, jalan keluarnya. Kalau dia mengalami kesusahan, juga Allah akan bukakan kesusahannya. Dan Allah bahkan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Tuh ada kata min razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Jadi itu wallahu taala alam. Ya, monggo. Mas Fahmi. Kan dipaji. Amin. Kan sebelumnya pernah bahas kalau kita mendapatkan keburukan atau kebaikan itu biasa saja. Terlalu bahagia nggak terlalu sedih. Tapi kan ini kalau kita mengharapkan sesuatu, apalagi masalah dunia, apakah kita boleh bahagia atau harus biasa saja? Sikap kita ketika rojak itu sudah terkabulkan. Iya, merasa gembira ketika harapan kita terpenuhi, boleh atau tidak? Boleh. Iya, boleh. Ya, tentu yang positif ya, yang positif. Merasa gembira dengan apa yang kita harapkan, itu boleh. Ya, kita berharap misalnya ya segera menikah, dapat istri misalnya. Dikabulkan cepat sama Allah. Baru sebulan kenalan langsung nikah misalnya. Nah, senang, boleh nggak senang? Boleh, asal jangan berlebihan, itu saja. Asal jangan berlebihan. Nah, kalau sudah berlebihan, nah itu sudah nggak bagus ya, berlebihan. Ya itu, jadi merasa gembira, senang ketika harapan kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, itu sesuatu yang wajar, gitu, normal. Tidak bertentangan dengan syariat. Oke, udah terjawab. Oke, ya gimana Pak? Ada yang tanya iman itu perlu usaha enggak? Karena dia hafalannya al-imanu la bitamani walakin ma waqara fi qalbi wa tasdiqun. Walakin apa tadi? Ma waqara fi qalbi. Iman itu bukanlah hal yang diamalkan saja, tetapi diucapkan di lisan dan diyakini dalam hati dan dibenarkan oleh perbuatan. Diucapkan imannya. Ya, pertanyaannya, apakah keimanan itu? Yang mana, ya. Rukun iman syarat iman kan 3 ya. Rukunnya ada berapa? Ya. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Syaratnya iman itu ada 3. At-takriru bil lisan, wattasdiqu bil qalbi, dan yang ketiga apa? Wal a'malu bil jawari. Ya at-tasdiqu fil qalbi wal a'malu bil jawari. Iman itu syaratnya 1, harus diucapkan dengan lisan.
Yang kedua diyakini dalam hati. Yang ketiga diamalkan dengan anggota tubuh. Ya harus diusahakan iman itu. Iman, kamu beriman, iya saya beriman. Hatimu betul beriman, iya. Tapi dia nggak ada amal. Sholat nggak pernah, ya kan? Sodako nggak pernah, zikir nggak pernah. Nah, tapi dia nggak punya iman. Berarti syarat imannya tak terpenuhi. Nah, orang yang seperti itu ya hanya pengakuan toh. Iya, angan-angan. Maka al-imanu laisa bitamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan. Harus ada usaha tadi, ada ikhtiar. Itu Pak Nasir. Wallahu taala alam. Kalau buka warung makan mesti tawakal itu. Boleh. Masih ada semakimu. Ya boleh. Ya. Data mana ini? Ya, monggo Pak. Terkait roja itu hal yang sangat penting. Kenapa itu dilakukan pada surat Tolak? Roja apa tawakal ini? Ya, Tawakal. Yang surat Tolak itu tawakal tadi. iya kan? Ada kaitannya. Roja kan begitu kan? Roja kan ada pengertiannya kita pahamkan. Iya, terus? Kira-kira kenapa itu dibahas di surat Tolak? Itu kan Sajrai, ya. Iya. saya nanya aja. Relevansinya apa gitu ya. Ya mari kita buka ayatnya supaya tahu kalimat utuhnya ya. 65 ya. Supaya kita tahu konteks utuhnya ya. At-Tolak ayat 2 kan. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin au farikuhunna bima'rufin wa ashidu dawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri dan seterusnya. Nah, ini ayat 2 dan 3. Apa sih kaitannya? Nah, ya kaitannya tawakal tadi ya, pentingnya tawakal. Ketika ada perceraian, kan ini kaitan dengan surah At-Tolak kan. Wanita bercerai dengan suaminya. Tadinya mungkin dia sudah nyaman kan. Ya, kebutuhan sehari-hari ada yang nanggung. Ya, ada suami. Suami juga mungkin nyaman karena apa yang dia butuhkan, ya pelayanan di rumah ada kan, ada istri. Tapi karena ada ya sesuatu yang tidak bisa dikompromikan, akhirnya terjadilah perceraian misalnya. Nah, kalau memang itu terjadi, ya nggak usah khawatir gitu. Tidak usah khawatir. Kalau memang susah disatukan gitu, sangat prinsip. Udah tawakal saja sama Allah. Tawakal, nanti akan ada jalan keluar. Kalau kita betul-betul tawakal, nanti rezeki juga akan datang dari arah yang tidak disangka. Pokoknya kalau tawakal sama Allah, pasti Allah akan cukupkan. Ya kaitannya itulah Pak. Ya, jadi kan dalam kehidupan rumah tangga pasti kita senang sekali kan kalau saling melengkapi antara suami dengan istri. Pada saat harus pisah, kan repot itu. Ya semoga kita semua tidak mengalami hal itu ya. Amin ya. Orang-orang yang mengalami itu kan pasti berat itu, pasti berat lah. Nah, tapi dalam Al-Quran sudah ada rumusan gitu, supaya ya kita itu tidak stres, ya tidak bingung. Ya sudah ingat saja pada ayat ini. Pada ayat 2, ayat 3, surah apa tadi? Surah At-Tolak. Nah, kalau dikaitkan, itu relevansinya Pak. Perintah untuk tawakal, perintah untuk takwa, gitu. Nah, ya itu. Maka coba Bapak, kita baca ya. Maknanya tuh, fa idza balagna ajalahunna, apabila mereka telah mendekati akhir idahnya. Nah, maka fa amsikuhunna. Ya,
Pertahankan, rujuk kembali mereka dengan baik atau lepaskan. Wa farikuhunna, ya, lepaskan mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya, kan gitu. Jadi kan orang cerai itu masih mungkin balik lagi? Masih. Apalagi belum cerai. Kalau udah cerai, ya ada masa indah, ingin balik bisa. Pertahankan, itu yang terbaik. Nggak bisa dipertahankan, ya terpaksa pisah kan. Nah, tapi tadi harus ada kesaksian ya, saksi yang adil. Nah, dalam keadaan seperti itu tadi, secara psikologis orang kalau yang tadinya ada pasangan terus cerai kan berat tuh. Nah, tapi Allah ngasih solusi, takwa tadi. Wa may yatawakkal 'alallah, apa tadi? Apa tadi? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu, Pak. Solusi ini berlaku umum. Hanya semisal untuk perkara perceraian, gitu. Maka ada kaidah yang bunyinya gini, Pak. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi pelajaran ya yang kita bisa ambil dari Al-Qur'an itu berdasarkan keumuman lafadznya, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Sebabnya kalau di sini kan jelas ya, perceraian tadi. Tapi ya banyak ayat dalam Al-Qur'an itu ya, yang harus kita pahami berdasarkan keumuman lafadznya, bukan berdasarkan kekhususan sebab. Kalau kekhususan sebab ya nanti sempit sekali. Itu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kita minta tolak itu bukan hal sepele, itu hal yang berat. Ya. Dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya. Bisa juga. Kenapa diambil sebagai judul surat? Yang dalamnya isinya terkait dengan itu nanti pemahaman harapan. Takwa, terus tawakal. Iya, betul. Ya jelas kan pernikahan itu misakon golido ya, perjanjian yang berat. Tolak itu abu godul halali ilallahi tolak ya. Perkara halal yang dibenci oleh Allah Ta'ala adalah tolak perceraian. Gimana, Pak? Lebih berat dari PHK kan? Lebih berat dari PHK? Iya jelas. Ya. Kan Allah memberikan petunjuk. Berat orang ngawur. Iya, jangan sembarangan lah pokoknya. Repot. Itu. Allah Ta'ala alam misal. Baik, Bapak-bapak dan sekalian, cukup dulu ya. Sementara ini, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Antum aja coba. Ya, nanti setelah kita tutup bisa intermezzo nanti ya. Baik, sekalian sementara ini mohon maaf bila ada kesalahan, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Yaya.